Jadi pameran lukisan kita ini mencoba menyampaikan pesan. Pesan tentang keragaman, kebinekaan, toleransi, antar iman, antar budaya, dan antar tradisi. Dan itu kita harapkan disampaikan dengan lukisan. Jadi kalau kita sampaikan lewat tulisan, kita sampaikan lewat makalah, diskusi, seminar, itu sudah biasa. Tetapi dengan menyampaikan pesan keragaman, toleransi, antar iman lewat lukisan, kita akan jauh lebih efektif. Ya, pesan tentang keragaman itu bisa diterjemah dalam bahasa seni. Dengan begitu jauh lebih lebih mudah diterima oleh publik, ya, dan bisa jadi tidak terasa pesan itu, ya. Ya kalau kita pesan cinta misalnya, kalau cuma dimakalahkan atau diseminarkan ya tidak menarik. Tapi kalau lagu dangdut Rhoma Irama ya lebih romantis, ya. Begitu juga lewat lukisan misalnya, lukisan dua orang berjalan di musim hujan pakai payung, itu ya jauh lebih menarik. Jadi dengan dunia seni kita harapkan pesan kita lebih lama, lebih efektif, tidak terasa. Ya, jadi keragaman ini di Indonesia sudah menjadi perhatian para founding fathers kita dari era sebelum kemerdekaan 1928, Sumpah Pemuda. Ya, berbeda-beda tetapi bahasanya satu, bermacam-macam etnis, satu, itu adalah kesadaran keragaman. Begitu juga dalam Pancasila, dalam banyak naskah negara itu, ya. Tetapi makna keragaman itu sendiri sampai sejauh ini masih belum benar-benar digali. Jadi misalnya tentang agama, ya, sejauh ini sampai era reformasi agama itu 6 secara resmi diakui oleh negara: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu pun dulu era Orde Baru 5, ya. Konghucu tidak masuk, ya. Tetapi kenyataannya dalam studi antropologi dan sosiologi ada 1.300 kelompok keagamaan. Di era Pak SBY status keagamaan itu baru diangkat, baru dibuka beberapa hari sudah ada 300 pendaftar. Artinya apa? Keragaman kenyataan yang ada di Indonesia itu jauh lebih kompleks dari konsep yang ada saat ini, baik itu konsep dari kebijakan pemerintah maupun konsep para pemikir dan para intelektual Indonesia. Maka tema keragaman itu harus didalami lagi, harus lebih disadari lagi, dan seharusnya dikonsepkan lagi lebih bagus. Nah, dengan pameran lukisan ini kita sangat berharap keragaman menjadi kesadaran kita dan disampaikan dengan dunia seni, dunia lukisan. Ya tentu saja, seluruh agama di dunia selalu menyatu dengan seni dan sains, semua agama. Dan hampir bisa dikatakan semua sains dan seni bermula dari kelompok agama. Di sana Renaissance di Eropa, lukisan Leonardo da Vinci tentang makan malam, ya, adalah Supper. Lukisan Michelangelo, Rafael, semuanya bertema agama, yaitu Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ya. Begitu juga seluruh seni yang ada di Afrika, yang biasanya Pablo Picasso kan selalu kembali ke era sebelum modern, itu semua juga bernuansa religius. Begitu juga Yunani kuno. Yunani kuno semuanya ke arah patung-patung atau karya-karya seni semuanya religius, Aphrodite, Venus, Zeus, ya, semua itu religius. Jadi agama dan seni itu tidak bisa dipisah. Begitu juga Islam, tasbih, sajadah, qiraah, kaligrafi, semuanya itu berkaitan dengan seni. Dan seni dan agama ini merupakan satu kesatuan, sama juga dengan seni, sains, dan juga agama. Ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kalau tahun ini kita menyelenggarakan, tahun depan harus jauh lebih bagus lagi, ya. Jadi PTKI atau Perguruan Tinggi Agama Islam di bawah Kementerian Agama yang tertua adalah UIN Sunan Kalijaga, yang paling tua. Jadi kalau kita saat ini memotori seni sebagai bahasa, saya kira sudah wajar, ya.
Dan selama ini kita sudah rajin mengadakan seminar, conference, simposium itu, tapi semuanya bernada ilmiah dan semuanya temuan penelitian. Nah, kali ini tidak. Kita ingin menyampaikan pesan tetapi lewat seni. Dan saya kira ini berbeda. Dan kalau ini kita garap wilayah ini sebagaimana juga sudah diberi contoh oleh pesantren, oleh madrasah ya, hadroh, jedoran, terbangan, manakib, tadarus, semuanya itu pakai seni ya. Nah, kali ini kita menyampaikan pesan seni tapi lewat lukisan. Saya kira ini bukan hal baru walaupun ini kita modifikasi atau dalam bahasa sosiologinya komodifikasi. Nah, kita berharap ini disambut meriah dan lebih mengena dan komunikasi kita dengan masyarakat lebih lancar. Memikirkan bangsa Indonesia tidak hanya lewat politik, tidak hanya lewat jalur pilkada, tidak hanya lewat jalur pemilu, tidak hanya berdebat di gedung DPR, tidak hanya lewat bahasa anggaran, tidak hanya lewat kampanye atau demonstrasi. Cobalah kita gunakan seni, cobalah kita melukis, cobalah kita bernyanyi, cobalah kita menari. Saya yakin hasilnya akan berbeda. Ya. Kita mulai dari UIN Sunan Kalijaga. Mari melukis keragaman.